Izin full screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tentang apa namanya, diuretik ya. Hari ini kita akan bahas diuretik dan anestesi. Mulai dari diuretik. Jadi obat diuretik sudah bisa kelihatan belum? Oke, masih putih. Ya, diuretik itu nah ini ada simbol apa namanya, toilet ya, man and woman ya. Jadi gimana kita nanti akan bahas tentang berkemih, proses berkemih itu seperti apa, atau pipis ya bahasa Jawanya, atau apa, kemudian penggolongan dari obat diuretik dan penggunaannya. Nah, kalau kita bicara tentang berkemih, tentu kita tidak lepas dari adanya ginjal ya. Ini patofisiologinya dulu ya. Jadi ginjal kalau dari gambarnya itu ya, ginjal setiap manusia itu ada dua ya, kanan sama kiri, posisinya di pinggang bagian belakang ya, kemarin kayak gitu. Terus dalam setiap ginjal itu apa namanya, terdapat yang namanya nefron ya. Ini kalau apa namanya, kalau aliran darah dari ginjal yang masuk ya, jadi vena masuk, darah kotor lewat vena ini ya, masuk ke ginjal, kemudian disaring, di dalamnya itu ada nefron. Kemudian dalam nefron ini ada tempat penyaringan namanya glomerulus ya. Tadi ini kalau kita yang lihat gambar biru ini ya, biru ini kemudian sudah masuk ke dalam nefronnya. Dalam nefron ini nanti akan disaring. Penyaringannya ada beberapa tahapan ya, bisa melalui kapsul Bowman, bisa melalui saluran ginjal. Nah, di saluran ginjal ini dalam setiap glomerulus itu ada namanya angsa Henle, lengkungan ini. Nah, ini adalah tempat penyaringan ya, setelah Allah nyiptakan kita ya. Jadi di sini tetap pertukaran, saring dari darah yang kotor nanti akhirnya menjadi darah yang bersih. Masuk yang merah-merah ini, masuk merah ini nanti masuk saluran ginjal, akhirnya akan keluar lewat apa namanya, glomerulus, kemudian akan keluar lewat arteri ginjal yang dari sini. Nah, nefron sendiri itu dilindungi oleh kapsul ginjal yang sangat kuat ya, sangat kuat. Nah, di dalam ginjal sendiri kalau dibagi bagiannya ada bagian kortek, bagian atas, bagian medula, bagian tengah, kemudian bagian pelvis. Ini yang lambung. Nah, untuk bagian pelvis ini nantinya dia akan menyaring di sini dari bentuk yang ada di nefron tadi ya, di saluran ginjalnya, kecuali tadi sudah yang biru ini ya, di angsa Henle ini sudah disaring, akhirnya yang darah bersih itu apa namanya, masuk ke arteri ginjal, tapi sisanya yang namanya zat sisa itu akan berkumpul pada warna yang kuning ini. Ini namanya saluran pengumpul. Nah, saluran pengumpul inilah yang nanti akan keluar ke dalam pelvis, kemudian masuk ke ureter. Bentuknya nanti jadi urin. Ureter nanti masuk ke kandung kemih terus keluar lewat uretra, lewat alat kelamin kita. Ya. Jadi inilah apa namanya, secara kasar bentuk penyaringan ginjal kita. Yang terjadi kalau misalkan bagian nefron ini rusak, itu tentu akan membuat apa namanya, penyaringan di sini jadi terhambat. Penyaringannya jadi terhambat sehingga nanti bisa jadi namanya larut apa namanya, kayak urium, kreatinin, harusnya dia tersaring kemudian bisa bercampur dengan urin dan lain-lain ya lewat saluran pengumpul, tapi dia kembali lagi naik, atau dia saat masuk di vena ginjal ini terhambat, itu juga bisa ya, masuk vena ginjal ini terhambat, itu juga bisa jadi di situ ya. Atau gangguannya nanti pada ureternya, misalkan ada batu ya, ada batu ureter, ada apa namanya, batu ginjal ya, itu bisa menghambat di sini. Itu hal-hal yang bisa merusakkan ginjal. Jadi hal yang bisa merusakkan ginjal mungkin dari awal masuknya di sini, artinya apa, dalam tubuh kita, vena kita terlalu banyak membawa zat yang berbahaya atau zat beracun, akhirnya ginjal nggak bisa disaring ya. Misalkan pada orang gangguan fungsi ginjal, misalkan apa namanya, pemabuk, mengandung alkohol, kemudian banyak minum
kurang makanannya, kurang asupannya, kurang bergizi, kurang cairan dan lain sebagainya. Itu di sini. Bisa juga karena adanya batu ginjal, ya. Di dalam ginjal ini ada batunya, berarti ada yang ganjel di sini. Akhirnya tidak bisa tersaring dengan sempurna. Atau mungkin batu ginjalnya ada di ureter. Atau batu ginjalnya ada di nyumbat di ureter di sini, sehingga cairan harusnya di sini keluar, dia malah jadi bengkak yang lama, akhirnya ginjalnya jadi rusak. Nah, itu gambarannya ya. Jadi ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang sebagai bagian dari sistem urin. Ginjal fungsinya menyaring kotoran, terutama urea, ya, atau urium. Kalau dalam laboratorium darah itu urium, kalau bentuknya itu urea, tapi namanya kalau sudah masuk dalam darah namanya ureum, ya, dari darah yang membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Jadi kemudian ginjal ini bersifat retroperitoneal, artinya dia berada di belakang peritoneum, belakang perut, ya, yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra torakal 12 hingga lumbal ketiga. Nah, torakal, kalau kita tulang belakang ya, tulang belakang itu kan ada torakalis ya, torakal ke-7, kemudian di bawahnya ada lumbal 1, 2, 3. Nah, posisinya sekitar di situ itu. Jadi kalau kita pegang punggung yang paling atas, nah itulah di belakangnya itu ada ginjal kita. Jadi posisinya memang itu fungsinya untuk melindungi. Kemudian dia juga ginjal yang sebelah kiri itu posisinya lebih karena di sebelah kiri itu nanti gini, kalau sebelah kanan itu kan ada hipar di atasnya, jadi ginjal kanannya sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri, yang kiri lebih ke atas karena kalau yang kanan ada hiparnya, ya. Pada orang dewasa setiap ginjal itu memiliki ukuran panjang sekitar 11 cm, ya, seginilah 11 cm, ya. Tebalnya 5 cm, beratnya sekitar 150 gram atau 1,5 on. Bagian luar disebut korteks, bagian lebih dalam disebut medula, kemudian yang paling dalam disebut pelvis. Nah, pada bagian medula ginjal dapat dilihat seperti kayak piramida bentuknya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sudah pernah membelah pitik, itu nanti akan kelihatan ya, namanya jeruan, ya. Jeruan itu bentuknya koyo segitiga gitu ya, piramida itu. Nah, itu merupakan bukaan saluran pengumpul yang untuk mengumpulkan urin, ya. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Jadi nanti kenapa kalau ginjalnya misalkan terhambat atau ada batu, dia bisa mengembang, bisa membesar splenomegali gitu ya, karena jaringan ikatnya longgar. Unit fungsional dari ginjal namanya nefron. Dalam satu ginjal jumlahnya bisa lebih dari 1 juta, ya, pada orang dewasa. Nah, nefron ini fungsinya sebagai regulator air dan zat pelatur, terutama elektrolit dalam tubuh, dalam menyaring darah, dia regulatornya, ya. Nah, kalau kita ngomongnya ya sebagai penyaringnya. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih di pelukan tubuh, balik lagi tadi lewat arteri ginjal, kemudian molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Sisanya cairannya dibuang lewatnya ke saluran pengumpul tadi yang warna coklat, ya. Kemudian reabsorpsi pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotransport hasil akhir yang kemudian dieskresikan disebut urin. Jadi memang ada kayak sedotan ya, tekanan kalau misalkan kita tahu model pompa, ya. Nah, ginjal itu fungsinya mirip seperti itu, ya. Jadi pertukaran lawan arus, jadi kayak mompo dia. Nah mompanya itu waktu dia nariknya agak sedikit mirip dengan jantung, ya. Nah, kalau kita bicara tentang diuretik itu sebenarnya untuk obat-obatan yang banyak menghasilkan urin sebenarnya banyak, ya. Misalkan dari makanan aja, minuman, contohnya nih, saya minum kopi, nanti mesti pipisnya akeh, ya. Tapi kopi ini bukan diuretik, dia hanya mengubah asam basa pada cairan tubuh kita, ya. Semakin nanti asam,
akan banyak memicu untuk banyaknya urin yang keluar, kan gitu ya. Tapi kopi itu bukan diuretik, teh itu juga bukan diuretik, meskipun nanti akan banyak bikin orang pipis. Tapi yang disebut diuretik itu adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih melalui kerja langsung terhadap ginjal. Artinya apa? Zat-zat diuretik tadi kerjanya ya itu tadi, di nefron, ada yang di saluran pengumpul, ada di lengkungan angsa Henle yang tempatnya pertukaran atau penyaringan tadi ya, dari vena ke arteri tadi. Nah, kerjanya obat-obat diuretik ya kerjanya di situ ya. Penggunaan diuretik digunakan pada semua keadaan di mana dikehendaki peningkatan pengeluaran air. Nah, ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi respon diuretik. Satu adalah tempat kerja diuretik di ginjal, yang dipengaruhi di bagian sebelah mananya gitu ya, pada bagian ginjal itu. Diuretik yang bekerja pada daerah yang reabsorpsi natriumnya sedikit akan memberi efek yang lebih kecil bila dibandingkan dengan diuretik yang bekerja pada daerah yang reabsorpsi natriumnya banyak. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor fisiologis atau organ. Fisiologis organ itu misalkan ada organ-organ yang mendukung untuk aliran darah dan aliran cairan yang ada dalam tubuh kita. Misalkan dikompensasi jantung. Orang dikom itu jantungnya lemah jantungnya biasanya sudah, jantungnya lemah berarti dia mompanya darah itu jadi kurang. Ibaratnya kayak dengan mainan balon tuet-tuet itu, kalau sudah lama dimainkan kan jadi suaranya jadi nggak kuat lagi, karena apa? Sudah belombior, balonnya itu kan belombior. Jantung juga gitu, kalau jantungnya sudah belombior artinya dikompensasi jantung, dia mompanya nggak kuat. Kalau mompanya nggak kuat berarti aliran darahnya tidak lancar, sehingga terjadi bengkak dalam tubuh. Kemudian penyakit sirosis hepar, sirosis hati. Sirosis itu radang atau infeksi pada hepar. Heparnya jadi mengeras, sehingga hepar itu kan fungsinya untuk metabolisme ya. Nah, karena metabolisme tubuh ini terganggu, metabolisme baik itu zat racun ataupun enzim-enzim yang lain itu terganggu, akhirnya numpuk cairan. Biasanya cairannya numpuknya di mana? Pada lapisan perut atau peritoneum ya. Jadi orangnya kalau udim pada perut itu namanya asites ya, itu jadi asites. Kemudian gagal ginjal. Nah, ginjalnya tadi nefronnya nggak bisa berfungsi. Nah, ini juga mengakibatkan terjadinya respon diuretik nanti juga akan berbeda ya dengan kondisi yang normal. Dalam keadaan ini memberikan respon berbeda terhadap diuretiknya. Kemudian yang faktor ketiga adalah interaksi antara obat. Ada beberapa obat yang berinteraksi sehingga obat yang satu bisa menghambat obat yang lain, atau obat yang satu ini justru malah meningkatkan kinerja dari obat yang lain. Nah, ini bisa jadi juga mempengaruhi pada faktor obat-obatan diuretik ini. Tadi faktor yang mempengaruhi diuretik ya. Nah, sekarang berdasarkan cara kerjanya. Nah, kalau dari cara kerjanya, diuretik ini dibagi jadi 6. Hanya mungkin yang yang sampai sekarang sering digunakan adalah 5 golongan ini namanya. Yang pertama adalah diuretik osmotik atau diuretik aquaretik. Contohnya adalah mannitol, glucosaturea, demoxicillin, arterial nephrotic peptide, atau sekarang juga kita natrium ya, natriuretic peptide itu seperti Totilac kalau mereknya ya. Nah, diuretik osmotik ini kita sebut sebagai diuretik tarian. Dia memperkuat tarian cairan yang menuju ke arah ginjal. Kenapa bisa ditarik di situ? Karena ada perbedaan massa jenis atau osmolaritas pada cairan yang ada di tubuh kita. Jadi mannitol, kemudian natriuretic peptide ya, seperti kalau mereknya yang ada di pasaran itu Totilac, glucosaturea, demoxicillin, itu fungsinya untuk sebagai diuretik osmotik. Kemudian yang kedua, diuretik yang bekerja menghambat karbonik anhidrase ginjal. Nah, acetazolamid ini ya biasanya digunakan untuk kasus-kasus udim pada bagian mata, udim pada hepar, itu pakai acetazolamid. Kemudian yang ketiga, diuretik thiazid.
Ini hampir mirip dengan diuretik loop cara kerjanya, hanya lebih ringan efek kerjanya. Ini yang keempat, diuretik loop. Diuretik loop dia kerjanya di angsa Henle, nanti kita lihat di belakang lebih jelas. Kemudian yang kelima, diuretik distal atau potasium sparing diuretik, di mana dia bekerja sebagai diuretik tapi hemat kalium. Artinya potasium sparing itu menghambat keluarnya potasium atau kalium dalam tubuh kita. Contohnya spirolaton, amiloid, dan ini yang keenam, diuretik orikosurik ya, seperti tikrinafen, indakrinon, asam etakrinik. Nah, kita lihat satu persatu. Tadi kita bahas ini namanya apa? Nefron ya, dalam nefron tadi ya. Nah, tadi yang warnanya vena itu yang warnanya biru ya, masuk ke sini biru. Biru cairan dalam setiap apa namanya? Gambaran dari mekanisme diuretik tadi ya. Di nefron ini mouse-nya kelihatan. Vena ya, masuk, kemudian apa namanya, dia mulai terjadi penyaringan di sini ya, penyaringan di sini, darah akan masuk ke dalam glomerulus. Nah, ada kapsul pulmoner di sini, glomerulus di sini. Di glomerulus tadi ya, teman di sini, ini namanya tubuli proksimal. Nah, di tubuli proksimal ini adalah yang memperkuat tarian terhadap cairan, dan ibaratnya lubang masuknya cairan ya. Obat-obat yang bekerja sebagai di tubuli proksimal itu disebut sebagai diuretik osmotik. Contohnya tadi ya, manitol, sorbitol, kemudian apa namanya, natrium yang apa namanya, yang konsentrasi tinggi itu disebut diuretik osmotik karena bekerjanya di tubuli proksimal. Nah, terus kalau misalnya cairan masuk lagi, kemudian di angsa Henle atau lengkungan Henle, nah ini adalah diuretik yang bekerja pada diuretik lengkungan. Nah, di sini kalau dia obatnya memperkuat fungsi yang ada di lengkung Henle ini lebih banyak cairan yang akan ketarik atau nanti akan dikeluarkan. Nanti kan setelah ini kan cairannya masuk ke saluran pengumpul di sini ya. Nah, obat-obat yang bekerja pada diuretik lengkungan Henle ini atau angsa Henle itu seperti furosemid, bumetanid, atau etakrinan. Masuk tadi di tubuli proksimal, kemudian masuk ke lengkung Henle, berjalan lagi ke tubuli distal. Nah, kalau yang di lengkung Henle ini baik natrium, kalium itu semua ikut ketarik, nanti akan masuk ke saluran pengumpul ke sini, ikut kebuang. Sehingga kadang orang kalau dengan pemberian obat-obatan yang golongan lengkungan Henle ini atau diuretik loop ini ya, ini akan menjadi hipokalemi, hiponatremi ya, dalam darahnya nanti akan kekurangan natrium atau kalium. Selanjutnya tadi masuk ke tubuli distal. Nah, kalau di tubuli distal, obat yang bekerja di sini ini relatif hemat kalium. Tadi ya, apa namanya, sparing apa namanya, diuretik yang bisa mengurangi kadar kaliumnya. Tubuli distal, senyawa seperti tiasid, chlortalidon dikendalikan oleh hormon anak ginjal namanya aldosteron, kemudian ada antagonis aldosteron, nama obatnya itu spirolaton, dan penghemat kalium yang lain namanya amiloid atau trimteran. Ini bekerja pada titik ini ya, ini tubuh distal ini. Kemudian setelah ini masuk, kemudian akan masuk ke cairan pengumpul. Sisa-sisanya yang sudah bersih ini akan masuk ke kapiler darah, kapiler darah ke pada vena ini. Jadi kemudian yang bekerjanya pada saluran pengumpul, kalau yang sudah bentuknya urin, yang bekerjanya pada saluran pengumpul itu adalah hormon antidiuretik atau ADH dari hipofisis, bekerja dengan cara mempengaruhi permeabilitas pada air ya. Jadi kalau dilihat dari ini ada 4 hal ya. Satu yang bekerja pada tubuli proksimal, 2 yang bekerja pada lengkung Henle, 3 yang bekerja pada tubuli distal, dan yang 4 adalah yang pada saluran pengumpul. Nah, ini cara kerja diuretiknya.
Apa kira-kira masalah yang timbul dengan pemberian diuretik? Ini yang perlu diperhatikan karena ini efek samping yang mungkin akan terjadi pada pemberian diuretik. Yang pertama, hipokalemi. Terjadinya hipokalemi pada pemberian diuretik ini disebabkan oleh peningkatan aliran urin dan natrium di tubulus distal. Meningkatkan sekresi kalium di tubulus distal, meningkatkan kadar bikarbonat, itu akan mengakibatkan muatan negatifnya meningkat yang ada dalam tubulus distal. Akibatnya, hambatan reabsorpsi di tubulus proksimal oleh penghambat karbonik anhidrasa akan meningkatkan sekresi kalium di tubulus distal. Ini ceritanya kenapa kok bisa jadi hipokalemi. Nah, efek dari hipokalemi itu kira-kira apa? Banyak ya, dan itu perlu hati-hati. Yang pertama adalah gangguan toleransi glukosa. Hipokalemi ini bisa menghambat pengeluaran insulin endogen. Jadi insulin yang ada di peta pankreas itu bisa berhambat. Nah, kalau terjadi hipokalemi. Yang kedua, hepatik ensefalopati. Heparnya terjadi kematian jaringan. Pemberian diuretik harus hati-hati, terutama pada hati yang dikompensasi, misalkan sirosis hepatis atau ada batu empedu, itu kan juga kita harus hati-hati untuk tidak memberikan diuretik yang loop, yang kerjanya di lengkung Henle tadi ya. Misalkan pakai diuretik yang hemat kalium. Yang ketiga, aritmia. Aritmia itu nadinya jadi nggak stabil, tidak ritmik, tidak berirama ya. Jadi bila penderita sedang mendapatkan obat-obat digitalis, hipokalemia dapat merangsang terjadinya aritmia. Jadi kondisi hipokalemi itu kalau misalkan jantungnya baru diberikan obat agar dia bisa berkontraksi dengan baik, ini malah justru hipokalemi ini akan mengurangi kekuatan otot di otot jantungnya, sehingga jadi jerat jeduknya itu enggak ritme, lebih cepat bisa, atau bisa aritmianya jadi bradikardi ya. Kemudian kalau misalkan terjadi hipokalemi, bisa kita berikan terapi dengan penambahan kalium ya. Ini bila kadar kalium dalam darahnya kurang dari 3 mg per liter. Atau pada kondisi dekompensasi hati, diuretik yang dipilih adalah transpirolaton. Jadi diberikan diuretik yang hemat kalium tadi. Menderita digitalis itu juga, yang dapat digitalis juga seperti itu. Yang kedua, kalau tadi hipokalemi, yang kedua adalah hiperkalemi. Bisa jadi adalah hiperkalemi juga. Karena apa? Potasium sparingnya ini kan meningkatkan kadar kalium darah, tapi kaliumnya nggak ikut larut. Nah, kelebihan kalium dalam darah ini nantinya disebut hiperkalemi ya. Nah, kalau pemberian diuretik yang hemat kalium kayak spironolactone, amilorid, dan garam itu bisa meningkatkan aliran urin, tapi juga bisa tidak mengeluarkan kalium ya, karena posisinya dia sudah di tubul distal tadi ya. Sebaiknya ini ya, amilorid, spironolactone itu tergantung pada tinggi renahnya kadar aldosteron. Kemudian amilorid dan remgaran tidak tergantung pada aldosteron. Nah, seluruhnya ini bisa menghambat sekresi kalium di tubulus ginjal. Sebaliknya, diuretik jenis ini tidak diberikan pada keadaan yang gagal ginjal, diabetes mellitus, dehidrasi berat, atau pasien dapat preparat kalium yang besar ya. Yang ketiga, kalau tadi hipokalemi, hiperkalemi, yang ketiga gangguan metabolik. Gangguan metabolik yang terjadi bisa berakibat jadi hiperglikemi, gula darahnya naik. Karena apa? Diuretik bisa menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Insulinnya tadi kan nggak bisa diproduksi dengan normal ya. Hipokalemi juga akibat pemberian diuretik ini dibuktikan sebagai penyebab gangguan toleransi terhadap respon insulin. Ya. Diuretik potasium sparing ini tidak menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Yang kedua, hiperlipidemi, lemaknya yang meningkat ya. Ada trigliserid, kolesterol HDL, kolesterol FLDL ini akan meningkat, dan kolesterol HDL akan berkurang pada pemberian diuretik jangka panjang. Jadi kalau dapat diuretik jangka panjang, jangan lupa untuk dimonitor
lipidnya ya, bukan hanya di monitor fungsi ginjalnya ureum kreatinin, bukan, tapi ya ureum kreatinin, kemudian asam urat, kemudian yang hubungannya sama apa namanya lemak gitu ya, itu perlu dikaji lagi. Antagonis aldosteron, kemudian hiperurikemi, ini penggunaan diuretik yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Kemudian hiperkalsemi, itu diuretik triasid yang untuk meninggikan kadar kalsium darah. Dan hipokalsemia, itu pemberian diuretik bisa menyebabkan hipokalsemia. Nah, ini gangguan metabolik yang kemungkinan akan terjadi kalau dengan pemberian diuretik, apalagi yang cukup panjang, maka kita harus hati-hati. Nah, di mana letak toksisitasnya, atau ini berbahaya sampai dengan dianggap sebagai bahan yang beracun ya. Diuretik itu bisa menyebabkan nefritis interstisial akut melalui reaksi hipersensitivitas. Kalau namanya hipersensitivitas itu sangat subjektif, jadi satu sama satu orang yang lain itu mungkin berbeda karena faktor subjektivitas tadi. Yang kedua, dapat menginduksi terjadinya artritis gout dan pengeluaran asam urat pada penderita dengan riwayat gout. Ya, itu juga toksisitasnya ya. Kemudian hipokalemi kronis akibat penggunaan diuretik dapat menimbulkan nefropati hipokalemi. Penggunaan jangka panjang, hipokaleminya juga jangka panjang, tidak segera diatasi, tidak ditambah sebagai kalium dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan nefropati. Yang keempat, diuretik terutama furosemid ini dapat menyebabkan ototoxicity. Ototoxicity apa? Produk budek gitu ya. Lebih nyata lagi bila ada gagal ginjal. Nah, itu berat lagi. Nah, pemberian gabungan dengan aminoglycosid dapat menyebabkan gangguan menetap pada pernikahan. Jadi aminoglycosid kemarin apa? Antibiotik ya. Antibiotik aminoglycosid itu dengan pemberian furosemid itu bisa mengakibatkan tuli ya, untuk toksisnya. Terus gimana untuk kondisi kehamilan dan laktasi? Pada tiasid dan diuretik lengkungan ini dapat mengakibatkan gangguan elektrolit pada janin. Kenapa? Akhirnya dipaksa untuk keluar. Nah, ini nanti juga bisa mengakibatkan kelainan darah pada neonatus. Dan wanita hamil hanya dapat menggunakan diuretik pada fase terakhir kehamilannya. Jadi sudah masuk ke trimester 3, misalkan dia bengkak atau dia bisa masuk ya. Tapi kalau masih trimester awal nanti, kalau makanan yang masuk plasenta ke dalam janin itu berkurang, juga akan mengakibatkan masalah pada janinnya. Nah, makanya kalau untuk yang ibu hamil itu indikasinya adalah sudah di akhir masa kehamilannya ya, jadi kan sudah terbentuk semua organ-organ tubuhnya. Dan kemudian furosemid, HCT, spironolakton ini dapat mencapai susu ibu dan menghambat laktasi. Nah, ini mungkin gimana kalau memang dia udim, kemudian memerlukan obat-obat itu atau hipertensi obat kalau baru menyusui. Yang pertama ya tetap kita lakukan, ada nggak terapi alternatif yang lain. Kalau memang nggak ada, kita cari spironolakton, HCT, furosemid itu bisa mencapai ke sawar ASI atau mencapai susu ibu setelah berapa lama ya, implementasinya. Biasanya untuk obat-obatan itu dia akan bisa mencapai ke sawar ASI itu pada saat posisi kadar puncak. Nah, untuk furosemid, HCT, spironolakton ini kadar puncaknya tercapai 2-3 jam setelah minum obat atau setelah pemberian obat. Di sini ada yang mau tanya dulu? Silahkan kalau ada yang mau tanya dulu. Belum ya? Belum ada yang mau tanya ya? Belum, Pak.
itu kita lanjut ke anestesi. Nah, apa ini anestesi? Kalau tadi diuretik, tadi fungsinya untuk meningkatkan aliran urin kan, atau produksi urin. Nah, anestesi ini saya cuma ngikut di RPS ya, sebenarnya anestesi itu rodok patut itu kalau misalkan dia gabungannya dengan analgetik, antipiretik, anestesi itu rodok gaduk ya, sama-sama untuk mengurangi nyeri atau menghilangkan rasa ya. Nah, kebetulan ini kok apa namanya di RPS diuretik bawahnya anestesi, tapi enggak masalah ya. Ya, oke. Anestesi, an itu tidak, estesi itu rasa ya. Jadi an itu tidak ada rasa. Nah, tinggal tidak ada rasanya atau tidak merasakannya itu secara lokal. Lokal itu berarti kalau yang di anestesi itu bagian ujung kaki ya berarti ujung kaki sebelah kanan ya berarti ujung kaki sebelah kiri juga tetap kroso ya, itu namanya lokal. Yang teranestesi hanya bagian itu aja. Misalkan jenengan mau menjahit episiotomi, yang di anestesi itu di daerah yang bekas guntingan episiotomi ya nggak terasa yang di situ aja. Atau misalkan cowok kitan ya, pada kulupnya atau pada penisnya yang di bagian preputium yang dibuang ya disitulah yang waktu dijahit yang tidak terasa. Artinya, atau misalkan SC, sesio sesar itu yang di anestesi apa? Kalau orang mau dilakukan sesio sesar apa Mbak? Mbak Adenia, Mbak Adenia apa? Anestesi umum, Pak. Anestesi umum ya. Pada orang sesar itu ada yang mau nyangkal nggak temennya yang lain? Setuju nggak kalau SC itu pakai anestesi umum? Ada yang lain? Mbak Rahma Febri, kalau SC itu masuknya pakai anestesi lokal atau anestesi umum? Anestesi lokal, Pak. Anestesi lokal, Pak. Anestesi lokal. Yang di anestesi apanya? Spinal. Spinal, betul. Yang nggak terasa, yang tidak apa namanya, yang nantinya hilang rasanya, itu kan tidak ada TSS itu rasa ya. Yang nggak ada rasanya nanti di sebelah mana? Anestesi lokal. Pasiennya masih sadar nggak kalau di apa namanya di operasi sesio sesar itu? Ibunya masih sadar nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. ya. Jadi ibunya masih sadar. Selama dia masih ada kesadarannya, ya tadi Mbak Adinia ya, selama dia masih ada kesadarannya, itu kita sebut sebagai anestesi lokal. Tapi nanti kalau sudah hilang kesadarannya, itu kita sebutnya sebagai general atau umum. Ya. Jadi seperti sesio sesar, terus operasi apa namanya, misalnya kuret, kemudian hemoroid ya. Kemudian apa namanya? Hemoroid juga itu pakai anestesinya spinal. Yang di anestesi adalah lumbal, bagian lumbalnya dimasukkan obat anestesi namanya pakai propofol atau pakai bupivakain itu. Kemudian dia akan mempengaruhi apa namanya saraf dari tempat lumbal itu ke bawah ya. Sekarang ada lagi metode anestesi spinal untuk lila, lumbal injection anestesi ya. Jadi anestesi lila itu pasiennya tetap partes normal tapi dia nggak terasa sakit karena sudah diblok saraf yang di bagian vulva atau namanya pusar ke bawah gitu ya, itu nggak terasa, sehingga dia masih bisa apa ngeden tapi nggak terasa sakit, masih kerasa namanya. Hanya di sini
tidak, sekarang lila itu masih diperdebatkan karena apa? Kadang bisa terjadi perdarahan yang tidak terduga karena ngerti-ngerti ngeden bukan di saat kontraksi, ya itu kan bahaya ya. Jadi kalau ngeden pas kontraksi itu bisa dijaga, kemudian juga membahayakan pada janin yang dilahirkan, kadang seperti itu. Jadi intinya gini, perbedaan antara anestesi lokal sama general, kalau lokal itu ya sebagian tubuh dan dia masih sadar. Kalau general yaitu seluruh tubuh, ya artinya pasien tidak dalam kondisi sadar. Untuk yang operasi general, misalkan operasi kraniotomi, itu kan apa, general ya, operasi tonsilitis di perut, appendicitis, itu juga anestesinya pakai general ya, laparotomi general ya. Terus apa namanya, misalkan operasi apa, patah tulang tapi reposisi, misalkan reposisi lutut, itu bisa pakai spinal karena yang nanti nggak terasa dari apa, pusar ke bawah ya, dari pusar ke bawah. Anestesi lokal adalah obat yang mampu menghambat konduksi saraf, terutama nyeri, secara reversibel pada bagian tubuh yang spesifik. Jadi nanti nyerinya itu diblok, nggak terasa lagi, tapi nanti reversibel, bisa balik lagi ya. Artinya apa? Ada waktu lamanya berapa dia tidak merasakan, atau sarafnya tadi dihambatnya tadi ada waktunya, ada berapa lamanya. Kemudian ada dosis ya, atau banyaknya obat yang dimasukkan di situ. Nah, jadi ada hitung-hitungannya di apa namanya, pemberian anestesi ini. Kemudian yang paling anestesi lokal ini yang paling ideal, satu, tidak iritatif atau merusak jaringan secara permanen. Jangan sampai yang dimasukin dengan zat anestesi tadi malah jaringannya jadi rusak, kan tadi nggak terasa terus malah jadi rusak. Batas keamanannya lebar, artinya nanti misalkan dia sampai kelebihan dosis, meskipun apa namanya kelebihan tapi nggak terlalu berlebih yang menemen sampai efek toksik, itu masih aman. Kemudian onsetnya cepat, onsetnya itu apa namanya, efek terapinya itu bisa dirasakan cepat ya. Kan nggak lucu misalkan di anestesi sekarang kemudian isih ngenteni lagi, ndadak ngenteni 5 menit 10 menit, itu kan kelamaan ya. Jadi semakin onsetnya semakin cepat itu semakin baik. Misalkan episiotomi, jangan mau jahit ngenteni apa, anestesinya itu sampai terasa, artinya sampai bisa menghambat dan tidak terasa sakit, tidak nunggu 10 menit ya kan kelamaan, kasihan pasiennya ya. Jadi cari yang onsetnya cepat, bahkan mungkin onsetnya itu sekitar 30 detik sampai 1 menit itu sudah terasa, karena bisa dirasakan yang ngerasain yang kedibel ya gitu. Kemudian durasi cukup lama, larut air ya. Kemudian stabil dalam larutan, kalau misalkan dia perlu pencampuran atau ditambah dengan cairan injeksi yang lain. Kadang untuk mengurangi apa namanya perdarahan, kita perlu dalam anestesi itu ditambahkan vasokonstriktor kayak adrenalin atau epinefrin itu ya, jadi untuk mengecilkan pembuluh darah biar nanti tidak terlalu banyak perdarahan. Kemudian dapat disterilkan tanpa mengalami perubahan, misalkan kita butuh ini apa namanya untuk tindakan steril, kadang untuk terapi apa anestesi yang ke cerebrospinal itu perlu disterilkan dulu ya, ini juga tidak mengalami perubahan ya, dengan panas yang tinggi tidak mengalami perubahan. Itu adalah bentuk anestesi yang ideal. Anestesi lokal ini terdiri dari 3 bagian: gugus amin hidrofilik yang dihubungkan dengan gugus aromatik hidrofobik oleh gugus antara. Nah, gugus antara dan gugus aromatik ini dihubungkan oleh ikatan amida atau ikatan ester. Berdasarkan dari ikatan ini, anestesi lokal ini digolongkan jadi ada yang dia bersifat senyawa ester, contohnya kayak prokain, tetrakain, benzokain, bukain. Ada yang apa namanya digolongkan menjadi senyawa amida ya. Tadi kan anestesi lokal itu kan kebagian ada gugus hidrofilik, hidrofobik, dan gugus antara. Nah, antara gugus antara dan gugus aromatik ini ada yang dihubungkan namanya oleh ikatan amida atau ikatan ester. Nah, yang dengan ikatannya ester itu disebut senyawa ester namanya. Contoh obatnya ada prokain,
tetrakain, benzokain, sama kokain. Yang ikatannya dengan amida disebut senyawa amida. Namanya contoh obatnya ada lidokain, dibukain, mepivokain, pilokain ya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Kalau mekanisme kerjanya bersama antara senyawa ester ataupun senyawa amida. Nanti bedanya hanya pada dosis dan dan spesifik penggunaan saja. Mekanisme kerjanya kalau anestesi lokal, dia bekerja langsung pada sel saraf dan menghambat kemampuan sel saraf mentransmisikan impuls melalui akson. Jadi saraf itu kan ada ujung-ujung akson ya, yang marak kayak kita itu terasa kalau misalkan kita tangan kita itu kan kroso gitu ya, itu karena ada aksonnya di situ. Nah, aksonnya ini nanti ada saluran natrium. Ini ada pada semua saraf. Nah, saluran natrium ini yang bertanggung jawab menimbulkan potensiasi aksi sepanjang akson ini terasa. Jadi kalau kita misalkan diselentik cedik ya, itu berarti sebenarnya ada akson yang ada saluran natriumnya. Ini bisa merasakan ini sakit. Kalau diginikan ini sakit banget kan, yang menginterpretasikan rasanya sakit sedikit, rodo sakit, sampai sakit banget itu kan dari hipotalamus, dari saraf pusatnya kita ya. Aduh, gitu kan. Oh, ini sakitnya sampai di sini, bisa lengan sampai. Itu kan karena ada saluran natrium ini. Nah, nanti anestesi lokal itu dia ngeblok saluran natriumnya itu tadi ya. Karena anestesi lokal nanti akan berikatan secara selektif pada saluran natrium sehingga mencegah terbukanya saluran natrium tadi. Jadi kalau misalkan kadang ada ya sudah di anestesi lokal tapi isih krasa sakit, nah itu berarti tidak pas anestesinya tadi ngeblok di saluran kanal natriumnya dari saraf tadi. Nah, makanya harus dicari, mungkin terlalu sarafnya itu posisinya terlalu dalam, jadi sehingga kita injeksinya harus jauh. Nah, seperti itu. Okay. Bisa jadi sarafnya malah terlalu perifer, kan tiap orang beda-beda. Nah, secara farmakokinetik, struktur obat anestesi lokal ini punya efek langsung pada efek terapeutiknya. Semuanya mempunyai gugus hidrofobik, gugus aromatik yang berhubungan dengan rantai alkil ke gugus yang relatif hidrofilik atau amina tersier. Kecepatan anestesi onsetnya ini ditentukan oleh kadar obat dan potensinya. Yang kedua, jumlah pengikatan obat oleh protein dan pengikatan obat ke jaringan lokal. Ketiga, kecepatan metabolisme. Kemudian terakhir adalah perfusi jaringan tempat penyuntikan. Nah, misalkan episiotomi gitu aja ya. Episiotomi, saat di episiotomi tapi terjadi pembengkakan. Pada vulvanya terjadi pembengkakan. Berarti numpuk air di situ. Itu bisa jadi penggunaan anestesi lokal nanti bisa tidak efektif. Ya kan? Karena apa? Ikatan obat sama proteinnya ini sudah tidak fokus ke kanal natriumnya tadi. Ya. Atau karena perfusi jaringannya tadi sudah jelek. Misalkan episnya bukan karena digunting tapi episnya karena ngedennya keluarnya kepala bayi sobek, jadi sobekannya nggak teratur. Itu kan bisa terjadi banyak perdarahan ya, banyak darah yang keluar. Itu kan mengakibatkan perfusi dari jaringan tempat penyuntikannya itu jadi nggak sesuai. Atau bisa juga obatnya udah masuk tapi obatnya ikut keluar lewat perdarahannya tadi. Nah, sehingga tidak ada ikatan obat dengan protein tadi ya. Nah, kecuali kalau misalkan masalah kadar atau potensinya, jadi sama-sama disuntikkan, diperhatikan tempat yang tidak darah keluar atau tidak terlalu odem muka. Nah, itu nanti biar bisa onsetnya itu bisa lebih bagus ya. Ini untuk pemberian anestesi lokal. Kemudian pemberian vasokonstriktor, seperti tadi yang saya ceritakan ya, vasokonstriktor itu fungsinya untuk mengecilkan pembuluh darah. Contohnya epinefrin. Bisa ya, jadi lidokain ditambah epinefrin. Bahkan ada sediaannya ya, lidokain foam, lidokain plus epinefrin itu sudah ada ya, sediaan dari pabrik. Nah, fungsi dari epinefrin tadi
dia sebagai vasokonstriktor, menurunkan aliran darah lokal, mengurangi absorpsi sistemik, mengecilkan pembuluh darahnya. Ya. Nah, vasokonstriktor ini juga harus hati-hati, jangan diberikan pada daerah yang sirkulasi kolateralnya sedikit, misalkan jari tangan, kaki, atau ujung penis. Jadi vasokonstriktor ini jangan, misalkan mau sunat gitu ya, jangan ditambah yang vasokonstriktor itu pada bagian yang preputium yang akan kita jahit, mungkin bisa bagian ngeblok di atasnya kan, yang penting kanal natriumnya kena kan, sehingga nanti bersih bawah dia nggak akan terasa. Golongan ester prokain tetrakain ini dihidrolisis cepat menjadi produk yang tidak aktif oleh kolinesterase plasma dan esterase hepar. Kemudian golongan buvikain terikat secara ekstensif pada protein plasma. Yang kalau anestesi lokal yang lain. Efek samping dari pemberian anestesi lokal, efek sistem saraf pusat. Bisa nggak terjadi? Bisa ya, kalau misalkan tergantung sih jalur saraf yang dipengaruhi anestesi lokal tadi di sebelah mana, tapi bisa jadi ada yang dipengaruhi ya, bisa mengakibatkan atau stimulasi atau kedua-duanya. Nah, lebih hati-hati lagi kalau tadi anestesi lokal yang bentuknya spinal ya, yang spinal ini yang kadang saya juga masih sering melihat di bangsal itu pasien post SC tapi posisi tidurnya dia datar rata, itu nggak boleh ya. Karena apa? Nanti obat anestesinya ini bisa naik di punggung kita ya, ini bisa naik. Kalau naiknya nanti karena posisi tidurnya datar, harusnya posisinya agak semipolar ya, atau kepalanya lebih tinggi. Fungsinya apa? Biar cairan anestesi ini kalau ada yang sisa ini tidak naik. Kalau naik dia ke paru-paru, dia bisa mengakibatkan depresi pernapasan. Kalau dia naik sampai ke medula oblongata bisa terjadi kelumpuhan. Ini harus hati-hati. Jadi kalau pasien ini gede banget lemu, ya tetap di posisi kepalanya lebih tinggi, dadanya lebih tinggi daripada injeksi anestesi tadi, agar nanti juga bisa direabsorpsi sisa obatnya, dieliminasi ke ginjal. Kemudian efek anestesinya tadi setelah selesai onsetnya, kemudian dia akan menurun, berkurang, nanti jadi tidak berefek lagi. Kan biasanya kalau orang habis di spinal itu disontek 1 menit, dia biasanya nggak bisa junjung kakinya aja, nggak bisa angkat kaki, nggak bisa ya, karena ada pengaruh dilumpuhkan tadi ya di lokal di anestesi, jadi tidak ada rasanya lagi. Kemudian misalkan pakai jarum dicoblos bagian kulit yang ada di pusar ke bawah itu, dia nggak akan terasa, tapi nanti lama-lama efeknya akan kembali lagi, reversible balik lagi. Biasanya setelah 4-8 jam itu akan kembali lagi, nanti mulai keringgingan, kakinya udah mulai terasa lagi, kemudian bisa diangkat, bisa miring. Kemudian overdosis anestesi lokal ini bisa menyebabkan satu penurunan transmisi impuls pada neuromuscular junction atau signal ganglion. Jangan sampai mengakibatkan kelemahan dan paralisis pada otot ya. Jadi kalau dosisnya terlalu tinggi juga bisa berakibat yang fatal. Cara pemberian anestesi ya, bisa melalui anestesi permukaan itu ya, dileletke ya, disalke. Contohnya apa? Itu kalau cewek-cewek pada mau dermabrasi, di amplas wajahnya, biasanya kulitnya awalnya kita kasih anestesi dulu. Sediaannya ada lidones, ada emla gitu ya. Nanti habis ngetibel kulitnya, terus dibersihkan, dia nggak terasa sakit, nggak mengalami sakit ya. Atau misalkan pasien mau disuntik IV biar nggak terasa nyeri, dikasih anestesi yang permukaan ini. Yang kedua, anestesi infiltrasi. Infiltrasi itu artinya apa? Disuntikkan. Kita mau belek bagian tangan, ada lipungnya, ya disuntikkan di sekitar itu 1-2 cm di sekitar tempat yang akan kita jahit itu, nanti akan terinfiltrasi oleh obat anestesi sehingga tidak ada rasanya, hilang rasanya. Kita mau episiotomi 1-2 cm sekitar tempat penyuntikan itu nanti tidak akan terasa. Yang ketiga, anestesi blok. Di blok itu artinya apa? Kita tusuk bagian pusatnya, nanti
menjalari yang dialiri oleh saraf yang dialiri oleh saluran pusat itu nanti nggak terasa semuanya itu tadi anestesi spinal ya, yang diblok di lombal 7, 78 ya. Kalau biasanya kalau kita bungkuk itu akan terasa petunggul di bagian belakangnya. Kalau kita bungkuk gitu ya, kalau kita seperti itu bentuk petunggul. Nah itu tempat anestesi spinal masuk di situ. Epidural, anestesi epidural bagian atas ya, anestesi naik ke atas. Kemudian anestesi kaudal bagian bawah, lebih bawah dari spinal ya, di bagian tulang ekor. Nah itu anestesi lokal. Kita masuk ke anestesi umum. Kalau anestesi umum ini hilang rasa sakit disertai hilang rasa atau perasaan sakit sehingga hingga hilangnya kesadaran. Nah, kalau anestesi lokal tadi meskipun dia spinal, epidural itu pasien tetap sadar. Dia dengar semua orang ngomong, suruh ngangkat tangan dia masih bisa ya. Siwit ya isih krasa lara gitu kan, dirasani ya krungu gitu kan. Itu anestesi lokal meskipun. Tapi kalau anestesi umum dia hilang rasa atau perasaan sakit sampai hilang kesadarannya. Jadi dia nggak sadar. Nah proses orang stadium untuk dia jadi tidak sadar itu atau itu sudah di atas tidur ya, di atas tidur ya. Jadi kalau stadium anestesi yang pertama adalah analgesia, hilangnya rasa sakit. Yang kedua delirium, eksitasi, mengigo atau ini yang mau menembus ke kesadaran yang kita sampaikannya. Ketiga, nah ini fase pembedahan, sudah boleh dibedah, sudah boleh dilakukan tindakan. Fase keempat ini jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan dia akan sampai ke paralisis medula oblongata, lumpuh selamanya ya. Jadi pemberian anestesi umum overdosis hanya melibatkan sampai paralisis, lumpuh terus ya. Jadi kita kalau anestesi, makanya kalau saya bilang dokter anestesi itu kaya diwa ya, dia iso nurokke wong, gawe wong ora krasa terus iso nangekke meneh gitu kan. Ada batas waktunya. Dia tahu kalau misalkan ini operasi appendicitis setengah jam rampung, anestesinya dosisnya berapa. Ini operasi kraniotomi belek kepala, bisa sampai operasinya itu bisa sampai 4 jam 5 jam bisa dia memperkirakan itu. Dan nanti setelah selesai operasi berapa jam sudah kembali sadar lagi kan gitu ya. Anestesi umum ada 2 cara ya. Yang pertama menggunakan inhalasi disungkup sadar ya. Yang kedua dengan intravena. Nah bisa juga nanti dua-duanya pakai inhalasi dan intravena diberikan barengan ya. Misalkan pakai inhalasi biar pasien tidur dulu, hilang nyerinya dulu, disuntik intravena dulu. Setelah dia nggak sadar tidur, kemudian ditambah inhalasi biar nanti dia bisa sampai ke fase pembedahan tadi. Nah klasifikasinya kalau yang anestesi inhalasi itu onsetnya lambat, kemudian tidak menyenangkan kepada pasien karena baunya. Kemudian menggunakan sungkup atau masker. Nah, yang dipakai biasanya gas N2O, nitrooksid, ditambah cairan dietil ether, halogen, euforin, isoforin. Ini yang cairan yang untuk membuat orang jadi hilang kesadarannya. Kemudian kalau yang intravena, ini onsetnya cepat, disuntik paling 5 detik, 10 detik itu sudah hilang wis ngantuk terus tertidur. Lebih menyenangkan bagi pasien bisa diberikan secara intravena. Nah golongan obat-obatnya golongan barbiturat ya, seperti tiopental, golongan ketamin, ketalar, fentanyl, etomidate, benzodiazepin. Lalu benzodiazepin itu yang untuk pemberian anestesi intravena. Yang inhalasi ini metabolismenya di hepar, ekskresinya di paru-paru. Kan pakai N2O, pakai ether, pakai isoforin, etoforin gitu ya. Efek sampingnya mual, muntah, depresi pusat nafas. Ya, hati-hati kemudian bersama analgetik yang opioid. Makanya orang yang sebelum dilakukan anestesi general, karena nanti dia akan mual, muntah, bahkan karena sudah hilangnya rasa tadi, mungkin dia bisa
nggak terasa pipis, nggak terasa BAB. Makanya sebelum di anestesi general itu pasien harus puasa dan dilakukan lavement. Fungsinya buat apa puasa itu? Agar ususnya tidak, peristaltiknya tidak terlalu kuat, kemudian di lavement, dikosongkan ususnya, ya, dibersihkan pakai apa, bisa pakai pencahar atau dimasukkan lavement, jadi biar kosong. Kenapa fungsinya? Nanti biar saat operasi itu kan posisinya bersih dan steril ya, ruang operasinya mesti bersih, alat operasinya steril, dan luka yang dibuat nanti juga luka yang bersih. Bayangkan kalau pas luka terus pasiennya BAB ya kan, jadi kotor kabeh, jadi terkena infeksi. Jadi inhalasi harus pasiennya puasa, kalau anestesi general itu puasa. Kalau anestesi lokal puasa apa enggak? Dia kan masih sadar, masih bisa. Nah ini tergantung, kalau sarafnya yang nanti diblok itu adalah bagian saraf yang apa namanya, ikut ke saraf pencernaan, ya berarti dia tetap harus puasa dulu ya. SC ya, pasien kon poso nanti kan BAB pas melahirkan kan kalucu ya, jadi kotor kabeh. Bahaya kan kena kan deket ya. Gang anestesi inhalasi menurunkan kontraksi jantung, gangguan fungsi hepar, toksik ke ginjal, bisa mengakibatkan anemia megaloblastik. Kemudian kalau yang anestesi intravena ini onsetnya ditentukan oleh perfusi. Kalau golongan etomidat propofol itu cuman 5 detik 10 detik dia sudah nggak sadar. Tapi kalau golongan benzodiazepin ini bisa sampai 1 menit 5 menit ya, jadi sampai 5 menit. Distribusi ditentukan oleh kecepatan redistribusi, tidak memiliki efek relaksasi otot dan analgetik. Nah, ini beberapa efek samping yang terjadi dengan pemberian anestesi injeksi atau intravena. Ketamin itu bikin amnesia, analgesik, mimpi buruk ya, sehingga perlu diberikan benzodiazepin untuk menenangkan pikirannya ya. Kemudian tiopental itu bikin depresi pernafasan, juga bisa menurunkan ambang nyeri. Diazepam ini bikin depresi pernafasan, kontraindikasi untuk kasus penyakit paru obstruksi menaun atau PPOM, pneumonia kayak gitu ya. Midazolam ini bikin amnesia, etomidat ini membuat nyeri lokal daerah yang diinjeksi, mual muntah, hipertensi, laringospasme, aritmia gitu ya. Dan propofol ini bikin depresi pernafasan, mual muntah, hipotensi pada pemberian yang cepat atau kekakuan otot nafas. Nah, sehingga sebelumnya diberikan pelemas otot dulu sebelum dilakukan pembedahannya. Nah, saat sebelum dilakukan anestesi general itu sebaiknya diberikan dulu premedikasi. Karena apa? Biasanya orang mau dianestesi itu mau dilakukan operasi itu kan ada rasa cemas, ya kan? Cemas. Nah, untuk mengurangi kecemasan ini perlu diberikan premedikasi, pemberian obat penenang dan sebagainya. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya premedikasi ini untuk mengurangi kecemasan, ansietas, juga untuk memperlancar induksi masuknya obat tadi biar lebih penetrasinya lebih bagus, mengurangi kegawatan anestesi. Kita tahu kalau pasiennya itu cemas terus dia kadang kan gini, dosis sudah betul tapi karena dia cemasnya tinggi sehingga obat tadi tidak bisa mempengaruhi di medula spinal ya, tidak bisa mempengaruhi di susunan saraf pusatnya. Nah, terus tambah dosisnya, jadi malah nanti efek samping yang terjadi ya. Kemudian mengurangi hipersalivasi. Hipersalivasi itu banyaknya ini saliva, air ludah. Itu juga bahaya ya, kalau salivanya banyak, posisi pasien tidak sadar, keselak masuk ke saluran nafas, bisa terjadi apno ya, gagal nafas. Kemudian bradikardi ya, penurunan detak jantungnya, atau muntah selama dan sudah anestesi ya kan, ini bahaya kalau muntah pas
waktu di anestesi atau di operasi kemudian masuk ke saluran nafas kan bisa terjadi kematian ya. Jadi bisa mengakibatkan pasien gagal nafas kesulitan. Nah, untuk premedikasi ada beberapa macam yang bisa digunakan untuk premedikasi. Misalkan analgetik opioid ya, ini untuk mengurangi ansietas, nyeri dan takikardi. Contohnya pemberian merek morfin, betadine atau fentanyl. Bisa IM, bisa IV, bisa SC. Kemudian pemberian sedatif golongan benzodiazepin atau barbiturat, misalkan kayak diazepam, Valium gitu ya, biar pasien tidur ya, tidur tuh ngantuk ya. Antikolinergik untuk mengurangi hipersalivasi, misalkan pemberian atropin. Contoh misalkan mau operasi tonsilitis ya, itu kan ya nggak hipersaliva kasih atropin. Kemudian itu yang perlu ini untuk premedikasinya. Nah, ini obat-obat premedikasi anestesik ya. Kalau untuk ke obat-obatannya ya, ada dua golongan. Umum itu untuk meniadakan rasa tapi juga meniadakan kesadaran ya. Kalau lokal itu untuk menghilangkan rasa setempat. Tahap-tahap anestesi itu ada 4 tahap ya. Jadi analgesia, artinya analgesia itu dimulai keadaan yang nggak sadar dan diakhiri dengan hilangnya kesadaran, sulit untuk bicara, indera penciuman dan rasa nyeri hilang, mimpi serta halusinasi pendengaran, kemudian penglihatan. Eksitasi atau delirium, terjadi kehilangan kesadaran akibat penekanan korteks cerebri. Kekacauan mental, eksitasi atau delirium dapat terjadi waktu induksinya singkat. Tahap 1-2 ini dikenal sebagai tahap induksi ya. Kemudian yang ketiga tahap pembedahan ya. Pembedahan di sana dilakukan pada tahap ini. Jadi kalau pasien sudah tidur, sudah nggak dibangunin, nggak bisa, ditepuk nggak bangun, kemudian dicoba dengan benda tajam misalkan jarum itu disuntikkan, dia nggak terasa sakit, ini berarti sudah bisa untuk dilakukan pembedahan. Pisaunya mulai digerakkan. Ini yang keempat, tahap paralisis medular. Ini tahap toksik dari anestesi, di mana akan sampai ke medula oblongata, pernafasannya hilang dan terjadi kolaps sirkulasi. Ini kalau sudah sampai di sini perlu bantuan untuk diberikan ventilasi, ventilator biar oksigenasinya bagus. Ini kembali lagi ya, nggak apa-apa. Ini contoh obatnya. Anestesi lokal, ini contoh obatnya ya, benzokain. Anestesi lemah dapat dibantu anestesi permukaan untuk menghilangkan nyeri, gatal-gatal. Ada pada burakenol, suppositoria gitu ya, salep. Peroral untuk menghentikan rasa di mukosa lambung atau buka lambung, ada ya kumur-kumur yang isinya ada benzokainnya untuk mengurangi nyeri. Kalau prokain ini jenis anestesi lokal, reabsorpsi kulitnya buruk, diberikan sebagai injeksi dan seringkali bersamaan dengan adrenalin untuk memperpanjang kerjanya. Dihidrolisa menjadi kolinesterase, dietil aminoetanol dan kapel para amino-amino diazoat. Ini untuk mengakomodir daya kerja sulfakonamida. Ini untuk prokain. Nah, contoh obatnya ini dicampurkan pada jenis-jenis injeksi yang masuknya lewat IM biar nggak terlalu sakit. Dulu Nilobion itu ada prokainnya, kemudian penisilin PP itu penisilin prokain, atau kanamisin itu juga ada prokainnya. Jadi pasien itu diinjeksi nggak begitu terasa pegel, terasa sakit ya. Ini juga termasuk anestesi lokal. Lidokain, nah ini yang untuk tunggal, biasanya untuk langsung gitu ya, disuntik gitu. Contoh ini merupakan topikal, selaput lendir, kulit yang nyeri, rasa terbakar atau gatal. Sistemiknya dia menjadikan infak jantung, anti aritmia. Kalau overdosis bisa mengakibatkan ngantuk, pusing, sukar bicara, hipotensi, konvulsi. Biasanya ada pada lidokain ini juga dicampuran pada yang bentuknya lozenges ya, untuk sedot biar kalau nggak terasa nyeri, terutama pada pasien-pasien polip hidung. Bentuk injeksi tadi bioneuron, ada suppositoria, contohnya Broginol S ya, untuk wasir,
yang bentuknya salep, liposin, terus emla gitu. Ada juga yang bentuknya saluran semprot, silokain spray atau jelly. Ini biasanya untuk digunakan untuk anestesi pada tindakan misalnya pasang kateter, pasang NGT ya kan. Kemudian tetes telinga ini biasanya dicampur pada contohnya otopain ya untuk mengurangi nyeri telinga, itu juga mengandung kedudukannya. Kemudian salep basir ada himopain ya biar basirnya nggak nyeri. Ya, ini yang aman untuk ibu hamil, anestesi dilakukan long acting di 5-8 jam, aman untuk ibu hamil. Contohnya bukain, markain, Vanes, itu deh.